hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik berikan salam yang termanis kepada orang yang ada di sekitar kita. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kamu semuanya senang, ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang, selamat bergabung di Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 14 Januari 2024 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cijuruk dan Kak Dina dari GKI Raihankam. Ya, kalau adik-adik tidak bisa pergi sekolah minggu pada hari ini, jangan sedih, jangan susah, karena Bina Warga tetap setia mendampingi adik-adik yang tidak bisa pergi ke sekolah minggu karena satu dan lain halnya. Yuk adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami tetap bisa berbakti dan beribadah melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Berkati kami supaya kami dengan sukacita memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Juga kami berdoa supaya jaringan internet kami terkoneksi dengan baik sehingga kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan tidak terganggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan karena kita bersuka cita. Tuhan selalu memimpin dan menyertai kehidupan kita. Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kak Dina. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, surat yang terindah dari Tuhan untuk umat manusia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Dan tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Dina di sini. Ya, Kak Dina akan bercerita untuk kita semuanya. Tapi sebelum bercerita kita apa dulu adik-adik? Ya, kita mau berdoa dulu semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kak Dina akan pimpin dalam doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua anak-anak Tuhan untuk kami dapat mendengarkan dengan baik dan memahaminya. Tolong juga Kak Dina yang akan bercerita, Tuhan berkati supaya firman Tuhan dapat disampaikan kepada kami semua dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, tidak bisa mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan yang menolong mereka dan yang memberikan mereka kesempatan untuk boleh tetap setia belajar mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kakak Dina lanjut bercerita nih, Kakak Dina mau ngajak adik untuk bermain terlebih dahulu. Ya, siapa di sini yang suka bermain? Pasti semuanya suka bermain ya kan? Kalau mau bermain, kita harus menggerakkan badan kita. Semuanya berdiri kalau begitu. Oke, semua sudah berdiri belum? Ayo jangan malas-malas. Karena permainan hari ini
semuanya memakai gerak tubuh badan kita. Ya, Kak Dina akan share lagunya. Game kita hari ini berjudul Simon Says. Siapa yang sudah tahu game Simon Says? Atau Simon berkata? Yang sudah tahu boleh ikuti ya. Yang belum tahu juga tetap harus semangat mengikuti game Simon Says ini. Oke, semua siap ya? Kak Dina akan share game berikutnya ini. Oke. Nah, sudah berdiri kan semua? Oke, kita ikuti permainan ini atau game ini. Kalau adik mendengarkan kata Simon Says, adik lakukan ya. Simon berkata apa? Adik dengarkan. Lagu ini dalam bahasa Inggris, nanti Kak Dina bantu dalam bahasa Indonesianya. Oke, yuk. Simon says, only do what Simon says. Simon says, only do what Dengarkan. Simon bilang apa? Simon says, touch your nose. Pegang hidung. Iya, pintar. Simon says, touch your shoulder. Pegang pundak. Ya. Simon says, touch your elbow. Pegang sikut. Touch your head. Pegang kepala. Say to touch your head. Jangan. Karena Simon tidak berkata pegang kepala. Do what Simon says. Simon says, Simon says, only do what Dengarkan yang Simon katakan. Simon says, stomp your feet. Gerakan kakinya, ayo. Simon says, bend your knee. Lututnya dilipat. Touch your ears. Nah, pegang kupingnya. Touch your back. Hah? Simon Pegang says, touch your back. No, jangan ya. Only do what Simon says. Simon says, Simon says, only do what Simon says. Simon says, jump up and down. Lompat, adik-adik semuanya. Simon says, stop. Berhenti. Simon says, jump up and Lompat down. lagi. Now stop. No. Simon nggak berkata stop. Simon says, only do what Simon says. Simon says, Simon says, only do what Simon says. Simon says, snap your fingers. Petik jarinya. Simon says, wiggle your arms. Ayo goyangkan Simon tangannya. says, move like a robot. Robot, mana robot? Sit down. Jangan. Simon tidak berkata Simon says, only do what Simon Jadi adik says. harus mengikuti Simon says, apa yang dikatakan oleh Simon. Simon says, what Simon says. Simon says, only do what Simon says. Yeay. Luar biasa adik semua. Suka dengan game ini? Ya, pasti senang ya. Atau mau lagi? Kita lanjutkan. Oke? Udah mengerti ya? Kalau ada kata Simon says, adik lakukan. Kalau tidak ada kata Simon says, jangan lakukan. Oke? Kita ulangi lagi yuk. Nah, semuanya siap-siap. Only do what Simon says. Simon says, only do what Simon says. Simon says, stand on your toes. Berdiri di atas jari kaki. Simon says, air guitar. Bermain gitar, pura-pura main gitar. Simon says, blink your eye. Matanya tidak kedip. Shake your head. Kepalanya goyang. Jangan. Simon says, only do what Simon says. Simon says, only do what Simon says. Simon says, wiggle your fingers. Goyangkan jari-jari tangannya. Make a funny face. Buat muka lucu. Simon says, hop like a frog. Lompat seperti kodok. Close your eyes. Oh, jangan tutup matanya ya. Close your eyes. Simon nggak berkata tutup mata. Simon says, only do what Simon says. Simon says, only do what Simon says. Simon says. Nah, ada di luar biasa nih. Bisa mengikuti apa yang Simon katakan. Itu buat semuanya. Adik luar biasa. Nah, itu dia game kita hari ini. Nah, sekarang Kak Dina akan bercerita dari Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita judulnya hari ini Tuhan memanggil. Ya.
Oke, sebentar Kak Dina share. Ya, tadi kita sudah bermain Simon Says. Nah, judul cerita Alkitab kita Tuhan memanggil diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Ya, apa isi cerita Alkitab? Nah, saat itu Yesus sedang berjalan ke ke tepian danau Galilea. Ya, di situ Yesus sedang mencari-cari orang. Cari buat apa ya? Yesus ingin mencari orang untuk mengajaknya menjadi muridnya. Ya, jadi Yesus keliling itu atau berjalan menyusuri tepi danau Galilea. Ya, dia melihat-lihat orang-orang yang ada di situ. Kira-kira yang ada di danau itu ada apa aja, Dedik? Ya, betul ada perahu. Dan siapa yang ada dalam perahu? Adik tahu? Ya, para nelayan. Tugas para nelayan adalah apa, Adik? Betul, memancing ikan. Nah, jadi Yesus tahu bahwa orang-orang yang akan diajak untuk menjadi muridnya pastinya seorang nelayan, ya, nelayan ikan yang tugasnya menjala ikan atau menangkap ikan. Benar, adik Yesus menemukan ada dua orang yang dia amati. Dia melihat orang-orang tersebut, ada dua orang ini sepertinya rajin dan mau bekerja. Nah, adik tahu siapa kedua orang itu? Mereka adalah Simon atau yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Ya, mereka ini bersaudara, Dedik. Ya, mereka sedang atau mau menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, Yesus tahu mereka sedang berusaha, bekerja, bertanggung jawab untuk mencari ikan, ya, menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk mencari ikan, mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau orang lain. Mereka berusaha. Nah, saat itu Yesus mendekati dan mengajak Simon atau Andreas dan saudaranya itu, Simon atau Petrus dan Andreas saudaranya itu untuk menjadi muridnya. Hai Simon, maukah kau mengikut aku? Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ayo, ikutlah aku. Ya, kita akan menjala eh, manusia. Jadi kamu tidak akan menjala ikan lagi. Kamu harus menjala manusia mengikuti aku. Apakah Simon dan Andreas mau mengikuti Yesus? Ya, mereka mau sekali adik, karena mereka tahu Yesus itu adalah guru, ya, guru yang saat itu mereka ketahui bisa mengajarkan banyak orang, ya, bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan menceritakan banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka percaya sama Yesus dan mereka mau mengikuti Yesus. Karena Yesus tahu, karena Simon dan Andreas tahu bahwa Yesus itu adalah guru. Nah, guru yang mau mengajar mereka. Jadi mereka mengikuti Yesus. Nah, mereka tinggalkan perahunya dan jalannya untuk mengikuti Yesus. Wah, nah lihat adik-adik ya. Yes, apa yang dikatakan Yesus, Simon dan Andreas mengikutinya. Mereka langsung meninggalkan uh, dan tidak lagi balik-balik ke tempatnya. Kemudian Yesus juga menemukan dua orang lagi. Nah, di situ ternyata berdekatan dengan mereka ada juga yang bersaudara Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka satu bapak, ya, nama bapaknya Zebedius. Nah, Yakobus dan Yohanes juga sama pekerjaannya dengan Simon dan Andreas. Mereka juga menjala ikan. Ya, karena Yesus saat itu sedang mencari apa? Mencari orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Jadi Yesus melihat selain Simon dan Andreas ada juga orang yang rajin. Ya, si siapa tadi yang Yesus lihat? Ya, Yakobus dan Yohanes. Mereka juga adalah orang yang rajin. Mereka juga sedang membantu melakukan pekerjaan para nelayan dengan membereskan pekerjaan mereka. Ya, ketika Yesus ajak mereka mau,
mereka juga mau karena mereka mengenal Yesus. Yesus adalah guru yang akan mengajar mereka hal-hal yang baik. Mereka akhirnya mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Apa yang Yesus katakan bahwa mereka akan menjala manusia, tidak lagi menjala ikan, tapi ingin menjala manusia, mengajak orang-orang ya untuk mau percaya kepada Yesus, mengenalkan Yesus kepada setiap orang agar mereka juga menjadi murid Tuhan juga, karena banyak yang belum mengenal Tuhan. Kalau Simon, siapa aja tadi yang murid yang pertama Tuhan Yesus dapatkan? Ya Simon, Andreas, siapa lagi? Yakobus dan Yohanes itu sudah mengenal Yesus. Mereka tahu Yesus. Jadi ketika Yesus ajak untuk menjadi muridnya, mereka mau. Nah, di luar itu ada yang belum mengenal Yesus, adik-adik. Nah, maka Yesus ajak mereka untuk membantu Yesus, mengenalkan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang yang mau menjadi percaya sama Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bahagia, belajar bersama belajar firman Tuhan bersama-sama, seperti yang uh, Kak Dina ajarkan hari ini. Ya, kalau Tuhan Yesus mengajak adik-adik menjadi muridnya, mau nggak? Nah, sama seperti Simon, Andreas, siapa lagi? Ya, Yakobus dan Yohanes, mereka langsung merespon, mereka langsung mengiyakan, berjalan mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan mereka ikuti, mereka siap menjadi murid Tuhan Yesus, mengenalkan Yesus, mengajarkan banyak orang tentang kasih Yesus. Apa yang sudah mereka ketahui tentang Yesus, mereka mau ceritakan, mereka ikuti kata Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Ya, pasti mau dong ya. Karena apa yang Yesus ajarkan itu adalah hal yang baik. Apa sih contohnya, adik? Nah, saat ini kan Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita nih secara nyata, tapi Yesus selalu hadir, ada di hati kita, ada di pikiran kita, ya. Jadi tidak usah takut. Mana Yesus, Kak Dina? Yesusnya tidak ada kok. Ya, kata Yesus mau manggil aku, kata Yesus mau ngajak aku. Yesus ada di hati kita, ada di pikiran kita. Yesus mengingatkan kita melalui apa? Melalui orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Seperti Kak Dina nih, Kak Dina sudah mengenal Yesus. Adik pasti juga sudah mengenal Yesus kan? Nah, Kak Dina sudah mengenal Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan Kak Dina harus mengajarkan cerita kepada adik, Kak Dina harus mau. Adik juga demikian. Kak Dina nih memberitahukan kepada adik-adik bahwa adik juga harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ataupun pada mereka yang sudah mengenal tapi lupa, ya. Adik juga ingatkan, Kak Dina juga nih ingatkan adik-adik kan sama nih, ya kan? Kita sama-sama mengingatkan tentang Yesus, tentang kasih Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga Yesus mengajak kita juga untuk mau rajin berdoa, ya. Ajak juga orang-orang untuk mau berdoa bersama-sama agar kita semakin dekat kepada Tuhan, ya, makin percaya sama Tuhan. Karena melalui doa kita itu berbicara kepada Tuhan Yesus. Dalam doa kita bisa ungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Ya, kalau adik sedih, adik takut, adik berdoa kepada Tuhan. Nah, disitulah adik-adik akan merasakan Tuhan benar-benar hadir. Ya, Tuhan ada, akan menolong adik-adik, akan menghibur adik-adik. Demikian juga ketika sakit, adik langsung berdoa. Itu Tuhan Yesus memanggil. Nah, jadi nggak perlu harus seperti waktu Simon, zamannya Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Yesusnya datang harus menemui adik. Enggak, karena Yesus sekarang sudah di surga, tapi Yesus tinggal dalam hati kita, akan selalu mengingatkan, mengajak, memanggil adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan. Ya, jadi jangan lupa adik-adik berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Nah, itu membuat adik-adik semakin dekat, semakin kenal Tuhan Yesus, dan adik juga bisa menjadi murid-murid Tuhan juga yang akan menceritakan
tentang banyak kisah Tuhan Yesus pada semua orang. Ya, orang pun akan melihat, ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus nih, wah, ternyata benar ada Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Karena adik mau berbuat baik, ya, berbuat baik kepada semua orang. Jangan berbuat yang jahat, karena kalau adik berbuat nakal atau jahat, itu nanti orang-orang jadi nggak percaya, katanya murid Tuhan Yesus. Kok masih nakal, kok masih suka melawan, kok masih males. Nah, tadi murid-murid yang jadi nelayan yang dipanggil Tuhan Yesus males nggak? Miss Dina, Kak Dina tadi bilang males nggak? Enggak kan, mereka rajin-rajin. Makanya Tuhan Yesus pilih. Ya mereka rajin-rajin semua, bekerja menangkap ikan. Ya, jadi mereka nggak males-malesan. Adik juga begitu. Ya, harus tunjukkan sebagai murid Tuhan yang rajin, yang baik. Ya, jangan nakal, jangan malas, jangan suka melawan orang tua. Ikuti kata orang tua, itu tandanya murid Tuhan. Oke, nah sekarang Kak Dina mau ajak adik untuk menghafalkan ayat Alkitab kita nih, ayat emas kita, ayat hafalan kita yang menyatakan bahwa Yesus semua orang, termasuk adik-adik, dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Nih, diambil dari Roma 1 ayat 6. Ayo, yang bisa baca kita baca sama-sama ya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Oke, kita baca sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Oke, coba sekarang Kak Dina mau adik ucapkan sambil berbisik. Ya, coba bisa nggak? Wah, luar biasa adik-adik ya. Jadi adik ingat ayat hafalan ini meyakinkan adik-adik bahwa semua orang termasuk adik-adik dipanggil ya menjadi murid Tuhan, menjadi milik Kristus. Adik mau kan? Mau ya? Oke deh. Nah, jadi ya cerita Kadina sekarang Kadina mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kadina akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Dengan kami mau belajar terus firman Tuhan, rajin berdoa, rajin berbuat hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, rajin beribadah atau sekolah minggu, dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimampukan untuk boleh setia menjalankan perintah Tuhan. Bantu kami juga untuk boleh terus ingat akan firman Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal Tuhan, semakin percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, benar kami akan berpisah. Tuhan yang tetap setia menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita dari Kadina hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau memberikan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bawa, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian bersyukur dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Bersyukur, berilah syukur, susah ataupun senang bersyukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah diberkati di sekolah minggu ini. Memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas cinta Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk orang tua, kakak, adik, opung, tante, semuanya yang ada di dalam keluarga besar kami. Terima kasih kalau kami sudah bisa sekolah, kami punya guru-guru yang mengasihi kami dan mengajar kami untuk mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Terima kasih juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk gereja kami, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan mengikuti pemilihan umum. Tuhan tolong supaya negara kami tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Walaupun mungkin Tuhan, kami tidak mengerti tentang politik, tapi kami rindu negara kami selalu dalam keadaan aman, satu dengan yang lain saling mengasihi, penuh dengan sukacita Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk Bina Warga. Terima kasih untuk Kak Hendra dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga. Tuhan berkati supaya kami semua memiliki kesetiaan untuk tetap melayani Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini Tuhan memanggil. Ya, Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Ada berapa orang muridnya? Iya, pinter adik-adik, ada 12 orang. Nah, cara menghafalkannya seperti ini lagunya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dulu memanggil murid-murid. Sekarang Tuhan Yesus memanggil Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, dan semua termasuk adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dipanggil untuk jadi apa ya?
Dito? Iya, betul. Dipanggil untuk menjadi berkat. Kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita. Apa sih Kak nilai Kristiani itu? Nggak mudeng aku, kebanyakan libur kali ya. Oh iya, betul. Pinter adik-adik, nilai-nilai Kristiani yang harus ada di dalam diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan seperti Tuhan Yesus, yaitu kita bisa jadi anak yang lemah lembut, penuh dengan kesopanan, penuh dengan sukacita, mau berbagi, jujur, bertanggung jawab. Apalagi ya, menguasai diri, enggak mudah marah-marah, tidak iri hati. Banyak sekali, betul banyak adik-adik. Jadi ayo setiap hari Tuhan memanggil kita. Mari kita dengarkan panggilan Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Yuk adik-adik, kita akhiri dengan lagu pujian Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Biarkan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya dimanapun kita ditempatkan. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Kak Lina, Kak Dina, dan seluruh tim guru Sekolah Minggu Bina Warga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.